Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia dengan NIM 1800008011 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Berdasarkan hasil pengawasan kasus pelanggaran terhadap hak anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, khususnya di bidang pendidikan didominasikan oleh 3 kasus, yaitu yang pertama, ada kasus kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, dan yang kedua ada kasus pelecehan seksual, dan yang ketiga, kasus perundungan atau yang sering kita dengar sebagai bullying. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya umumnya dipandang oleh para guru itu tersendiri merupakan hukuman yang wajar. Kenapa? Karena saat ini sangat sulit sekali mengatur para siswa tersebut. Jadi, untuk mendisiplinkannya, hukuman tersebut merupakan hukuman yang wajar bagi para siswa agar para siswa tersebut menjadi jera. Faktanya, banyak sekali di antara siswa tidak terima akan hal tersebut atau mereka merasa tersakiti. Jadi, munculnya sifat pendendam dan sifat pemarah dari siswa tersebut. Lalu, kita akan membahas beberapa kasus yang marak terjadi di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya maupun siswa kepada gurunya, dan yang kedua ada kasus pelecehan seksual, dan yang ketiga ada kasus perundungan yang terjadi antar para siswa. Kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu kasus kekerasan guru kepada siswanya. Kekerasan guru pada siswanya biasanya dipicu oleh beberapa faktor, yaitu pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu sendiri berupa gaya mengajar guru, lalu interaksi yang dilakukan oleh guru, dan pendisiplinan yang dipilih oleh guru. Misalkan guru tersebut memiliki pribadi yang mudah marah. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang biasanya dilakukan oleh para siswa seperti tidak mengerjakan tugas, tidak mendengarkan saat guru sedang menjelas, dan melanggar tata tertib sekolah. Ada juga kasus yaitu yang dilakukan oleh siswa kepada gurunya seperti menendang atau memukul guru. Nah, ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini sendiri, siswa mungkin cenderung memiliki sikap yang mudah marah ataupun mudah tersinggung saat ditegur oleh guru. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini sendiri, yaitu siswa tersebut tidak diterima, diperlakukan kasar, sehingga munculnya sikap mudah marah dan sikap pendendam. Jadi siswa tersebut ingin membalas dendam apa yang dilakukan oleh guru tersebut kepadanya. Lalu yang kedua kita akan membahas kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sering terjadi yaitu antara guru melakukan pelecehan seksual kepada siswanya. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Dan menurut saya, hal tersebut sangat tidak wajar karena seharusnya guru tersebut menyadari akan tanggung jawabnya. Sebagai seorang guru, harusnya memiliki keprofesionalan, yaitu memiliki 4 kompetensi sesuai dengan janjinya saat diangkat menjadi guru. Nah, hal tersebut sangat memalukan karena mencoreng nama baik guru yang seharusnya guru tersebut menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dan malah membuat murid tersebut atau siswa tersebut menjadi dilecehkan. Dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru kepada siswanya akan berpengaruh besar kepada korban, karena korban akan merasa malu, tertekan, dan otomatis korban akan merasa trauma. Dan hal ini akan berpengaruh pada masa depan siswa tersebut. Kasus yang ketiga yaitu kasus perundungan yang terjadi antar siswa, atau yang sering kita dengar sebagai bullying. Nah, kasus ini sering terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama ada faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor pemicu lainnya seperti faktor sekolah. Nah, jika faktor keluarga biasanya dilatar belakangi oleh anak tersebut jika merasa frustasi. Nah, untuk melampiaskannya, dia melampiaskan ke temannya. Kita harus mengetahui dulu apa sih makna dari peserta didik, pendidik, dan pendidikan. Nah, yang pertama itu peserta didik.
Peserta didik ini adalah seorang individu yang tengah mengalami fase pertumbuhan maupun perkembangan baik dari segi fisik maupun mental. Nah, dalam fase ini peserta didik pasti memerlukan arahan, bimbingan, dan bantuan untuk menuju kesempurnaan. Lalu, makna pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Pasal 39 Tahun 2003, makna pendidik yang dimaksud adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, makna dari pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Islam memandang beberapa kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, Islam sangat mengedepankan pendidikan karena pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik tersebut. Bahkan di dalam Islam telah disebutkan bahwa gapailah ilmu setinggi-tingginya. Islam juga sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian dalam segala aspek kehidupan. Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat ke-159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika seandainya engkau berlaku keras lagi kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka akan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Penjelasan dari ayat Al-Imran ke-159 tadi merupakan sebagai sumber utama ajaran Islam bahwa telah banyak memberikan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perilaku kasih sayang, saling tolong-menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati hak orang lain, bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, pemaaf, dan bertawakal. Beberapa perkara tersebut relevan untuk diketahui dan diterapkan dalam sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dalam upaya menciptakan pendidikan yang aman, damai, dan tentram itu harus ada upaya yang serius dari berbagai pihak. Nah, maka dari itu menurut saya antara siswa dan seorang guru itu paham dan sadar akan tugasnya masing-masing, yang mana sebagai seorang siswa sesuai dengan niatnya yaitu untuk ke sekolah menuntut ilmu. Jangan menentang guru, karena jika guru tersebut tidak ikhlas dalam mengajarnya, maka ilmu tersebut juga tidak akan berkah. Lalu sebagai seorang guru seharusnya paham dan sadar akan tugasnya, yaitu membimbing, mengarahkan, dan mengayomi peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi, bukan melakukan pelecehan seksual maupun kekerasan. Dan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ajaran Islam, yaitu seharusnya bisa bermusyawarah, karena Islam pun tidak suka kekerasan, yaitu harusnya hidup berdamai. Lalu, seperti apa relasi dan interaksi antara peserta didik dan pendidik? Nah, dari referensi yang saya baca, ada baiknya di dalam melakukan proses pembelajaran, guru melakukan interaksi edukatif, yang mana interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan yang bersifat komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki tujuan tertentu. Nah, dalam melaksanakan interaksi edukatif ini, seorang pendidik perlu memahami
karakteristik dari peserta didik. Karena sukses tidaknya pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan di sekolah itu sangat ditentukan oleh guru. Sebab guru memiliki peranan yang sangat penting, yaitu dalam perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup 3 aspek. Yang mana aspek tersebut yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik dari peserta didik. Jika saya sebagai seorang pendidik, khususnya di bidang saya yaitu bidang biologi, bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Yang pertama, menurut saya harus memahami dulu karakteristik dari peserta didik tersebut. Karena jika kita memahami peserta didik, karakteristiknya, maka saya akan bisa menempatkan posisi yang mana yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Karena intelektual dan karakteristik peserta didik tersebut pasti berbeda-beda. Lalu yang kedua, saya akan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, menyesuaikan juga dengan materi, agar peserta didik tersebut tidak bosan dan menjadi termotivasi untuk semangat dalam belajar. Lalu bagaimana saat pembelajaran tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Semisal saya sebagai seorang guru biologi, yaitu ada materi keanekaragaman hayati. Nah, di saat menjelaskan, kita dapat menyisipkan betapa besarnya kuasa Allah tentang keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dunia ini, yaitu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Lalu kita juga sebagai seorang guru yaitu kan menjadi panutan bagi murid-muridnya. Nah, kita juga dapat introspeksi diri agar murid-muridnya tersebut bisa mencontohkan hal-hal yang baik seperti bersikap sopan santun, lemah lembut, dan tidak berkata kasar. Lalu untuk kesimpulan dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, dalam Islam, belajar adalah serangkaian aktivitas manusia yang menyangkut 3 ranah, yaitu ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, belajar merupakan kewajiban setiap muslim, dan hasil dari belajar tersebut harus diamalkan dengan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Lalu, solusi dari saya dalam mengatasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi antara guru dan siswa, yang pertama yaitu perlu adanya mata kuliah pendidikan, yaitu jurusan perlindungan anak, yang mana nanti guru tersebut paham akan ketentuan yang tidak boleh dilakukan kepada siswanya. Lalu yang kedua, perlunya pendidikan karakter bagi peserta didik, karena tidak mudah untuk mengubah karakteristik setiap peserta didik. Kemudian saran dari saya yaitu yang pertama, khusus pendidik harus bisa menempati posisinya. Antara peserta didik dan peserta didik itu berbeda, karena posisi utama itu ditempati oleh pendidik. Sebab pendidik ini merupakan figur yang memberi suri tauladan bagi peserta didiknya melalui materi yang diajarkan dan metode yang digunakannya. Lalu yang kedua itu, bagi sekolah maupun madrasah sebagai lingkungan pendidikan harus menciptakan seideal mungkin bagi internalisasi pendidikan anti kekerasan dalam diri pendidik, peserta didik, dan lainnya. Lalu, pembentukan lingkungan sekolah ideal dapat dilakukan dengan menerapkan tata tertib yang tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga berlaku untuk seluruh warga sekolah. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya jelaskan, dan jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.